Halo, Assalamualaikum. Apa kabar sobat buruh semuanya? Lagi WFH nih, work from home, kerja di rumah. Aduh, nih rambut ngalangin baik. Kangen liburan di kantor. Liburan di kantor. Sebenarnya nggak ada jadwal buat ke pabrik. Cuman gaya-gayaan aja. Tadi bangun tidur, mandi pagi-pagi, udah siap-siap mau berangkat. Lupa, taunya masih lay off. Gimana kabar perburuhan ini? Lagi rame apa? Katanya mau dapat BLT ya? Sumbangan dari pemerintah sebulan 600.000. Dapat gak? Gua mah nggak dapet. Ada apa lagi soal buruh? Kayaknya banyak juga ya. Selama corona ini buruh banyak banget dah isu-isunya gitu. Nanti kita bahas deh ya, apa yang paling ramai. Apakah itu PHK massal, atau buruh kena corona, atau juga buruh kena sumbangan. Sumbangan pemerintah. Kita pindah deh, biar enak ngobrolnya ya. Kalau gini, gue nenggak terus, pegel. Oke. Duh, lupa. Jatuh snacknya. Biasa nggak disponsorin. Air minumnya lupa. Hadiah dari AWL nih, waktu kongres FSPPM dari AWL Souvenir. Makasih ya. Di sini aja kita lanjutin pembahasannya, oke? Ya sobat buruh Pajajaran, kan tadi di sono udah intro nih ya. Tadi makanan gue juga udah gue bawain ke sini. Rengginang ketinggalan, biarin. Banyak kan sekarang tuh isu-isu buruh itu lagi rame banget gitu kan. Terutama sih yang di PHK, PHK massal karena COVID-19 alias Corona. Toko-toko swalayan dan sebagainya itu harus tutup jam 6. Tapi bagaimana dengan produksi-produksi pabrik atau perusahaan mereka yang berangsur-angsur memulai untuk dari awal lagi gitu kan, setelah sekian lama PSBB gitu, yang tadinya produksinya dibatasi sekarang udah mulai berangsur gitu, produksinya meningkat, tapi sekarang di PSBB lagi gitu. Emang ini gara-gara corona ini semuanya nih, udah mau PHK massal gitu kan, yang di Tangerang, di mana-mana gara-gara corona. Udah gitu ada juga selain PHK massal, resesi ekonomi. Wih, keren banget bahasanya ya, resesi ekonomi. Padahal gue juga kagak ngerti resesi ekonomi itu apa. Yang paling ramai ini di Agustus sampai sekarang. Kenapa masih ramai sampai sekarang gitu kan? Bahkan media-media terkenal gitu kan, kayak Detik dan sebagainya, masih ngangkat tuh isu-isu BLT buat pekerja atau buat buruh. BLT buruh, selamat ya buat para buruh ya, dapat sumbangan. Aduh, kaki gua nggak sopan. Dapat sumbangan 600.000 setiap bulan. Kan kemarin udah orang-orang tuh udah dikasih sumbangan bansos itu, beras dan sebagainya gitu kan. Bahkan ada yang tunai juga gitu sebagian. Kelas-kelas buruh ini yang nggak kebagian gitu. Nah, dari itu pemerintah ini punya inisiatif untuk memberikan BLT. Mungkin itu latarnya. Kita mau tanya dulu nih sama teman saya. Kita mau bahas apa hari ini? Nih ya, Bung Rijal. Nih. Assalamualaikum. Apa kabar lu pada? Lagi rame isu BLT nih. Gue mau nanya jadinya nih. Kira-kira tepat nggak sih itu BLT dikasih ke buruh swasta? Gimana menurut lu pada? Terus harusnya siapa sih sebenarnya tuh yang harus dapat BLT? Coba kasih tahu gua.
Nah, kebetulan tuh kan dia nanya tuh kan, tepat apa enggak gitu. Buruh itu dapat santunan dari perusahaan. Buruh itu dapat santunan, buruh itu dapat sumbangan. Kok santunan? Emang lagi kedukaan. Buruh itu dapat bantuan dari pemerintah. Yang 600.000 itu tepat apa enggak kata Rijal. Udah gitu seharusnya yang dikasih BLT itu siapa? Nah, saya sebagai buruh juga nih. Seharusnya kalau menurut saya sih ya, yang dikasih santunan itu yang di PHK dulu gitu. Karena sekarang kan dari segmen apa namanya? Dari demografi penduduk Indonesia, dari demografi penduduk Indonesia ini dari jumlah usia yang usia produktif atau usia yang bekerja itu banyak gitu ya, dan 50%-nya itu bekerja, 50%-nya juga enggak. Kenapa enggak? Karena ya mungkin ya emang dari awalnya pengangguran, dan yang kedua itu kena imbas corona itu di PHK. Duh, pusing pakai kacamata. Sebenarnya kacamata ngalangin rambut. Nah, kalau dari saya sih kayak gitu. Jadi tepat nggak tepat? Tepatnya ya tepat, karena pasti ada beberapa karyawan atau beberapa buruh yang mungkin gajinya nih dipotong selama corona ini karena dirumahkan gitu kan. Udah gitu gajinya nggak dibayar full, GP-nya cuman setengah, 50%, bahkan ada yang 25%, bahkan juga ada yang nggak dibayar sama sekali kayak gitu. Nah, mungkin itu juga bisa jadi pertimbangan baik ya kalau pemerintah punya inisiatif untuk memberi sumbangan tersebut. Tapi seharusnya emang dari dulu, bukan sekarang. Kalau sekarang kan udah pada mulai kerja lagi walaupun corona belum berakhir gitu. Yang di PHK juga seharusnya dikasih gitu. Walaupun kemarin kan alasannya dari Ibu Sri Mulyani itu yang nggak kerja atau yang di PHK karena imbas corona itu dianjurkan untuk mengikuti program kartu prakerja kayak gitu ya. Mungkin dari saya seperti itu. Tapi yang jadi pertanyaannya, kapan sebenarnya gitu kan? Karena masih banyak nih yang belum cair ke rekeningnya masing-masing gitu. Teman saudara juga kan banyak ya, pekerja buruh pabrik gitu. Bahkan ada yang kerja di kantoran juga pada nanyain, kapan sih kok gua nggak cair, katanya kemarin tanggal 25 katanya gitu, tapi kok nggak cair gitu. Mungkin pertanyaannya, mungkin jawabannya, saya mau menanya nih ke teman saya, namanya Bung Sandy, udah tahu kan, Sandy Bacotan Buruh nih yang di sini jadi gitar. Nah, dia coba menjawab pertanyaan dari teman-teman nih, kapan sebenarnya cairnya dan juga bagaimana caranya. Oke, nih lihat videonya nih. BLT kapan cairnya? Menurut informasi yang saya dapat sih dimulai di periode September 2020 sampai nanti di Desember 2020. Jadi selama 4 bulan buruh diberikan bantuan langsung tunai sebesar Rp600.000 per bulan. Untuk mencairkannya cukup mudah ya, karena udah langsung ditransfer langsung ke rekening pekerja yang upahnya itu di bawah 5 juta. Jadi pemerintah bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan mendata rekening pekerja yang upahnya di bawah 5 juta rupiah. Tapi dengan syarat buruhnya itu harus terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, begitu Bung Irwan. Nah, udah jelas kan kalau cairnya itu katanya September. Jadi sabar nih. Kan tadi kan kemarin kloter pertama itu Agustus. Kloter pertama Agustus ya. Ada yang cair beberapa gitu. Ada juga yang belum. Yang jelas tuh sebenarnya walaupun kemarin cairnya Agustus, itu hitungannya tuh September sebenarnya. Dan cairnya itu 2 kali katanya gitu. September, Oktober, November, Desember. 4 bulan. 1.200.000, 1.200.000, tapi pencairannya 2 kali doang gitu. Katanya sih begitu. Kita lihat aja nanti gimana
mudah-mudahan sih lancar ya, niat baik dari pemerintah kayak gitu. Baik, mungkin untuk hari ini kita cukup membahas segini aja dulu ya, karena aduh ini ruangan gerah, nggak ada AC-nya. Kita lanjut pembahasan soal BLT atau dan yang lainnya di channel Media FSPPM. Tapi jangan lupa teman-teman, apa coba, diklik itu yang tulisan subscribe yang di kurungan merah itu, yang kotak tuh, subscribe, terus di like nih yang ada jempolnya, klik like, terus di share, bagikan, biar apa, biar kita lebih semangat lagi. Karena sebenarnya kemarin kita juga bingung kalau lagi corona atau WFH gini mau bikin konten kayak gimana gitu. Walaupun kemarin kita udah mencoba gitu ya, mencoba keluar dari zona nyaman di rumah saja, keluar gitu, tapi kita harus tetap protokolnya gitu. Ya intinya bagaimanapun caranya channel ini akan terus ada untuk kawan-kawan buruh ya, buruh di Indonesia, khususnya juga buruh di Pajajaran. Sekian dari saya Irwan di channel Media FSPPM kali ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.